Yunani mengatakan pembicaraan dengan Turki soal Laut Tengah mungkin segera berlangsung. Benarkah konflik antara Yunani dan Turki bukan hanya di Laut Mediterania Timur? Benarkah konflik akan semakin memanas? Yunani dan Turki kemungkinan akan segera menghidupkan kembali pembicaraan mengenai sengketa hak eksploitasi deposit gas alam di bagian timur Laut Tengah. Kita akan segera memulai kembali pembicaraan itu. Akan ada pengumuman bila kesepakatan rampung. Namun situasinya mendukung, kata juru bicara pemerintah Yunani Stelios Petsas kepada wartawan. Petsas juga mengukuhkan laporan-laporan media setempat yang menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo akan mengunjungi Yunani. Ia mengatakan Pompeo akan bertemu dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis untuk membahas krisis tersebut. Namun menambahkan bahwa jadwalnya masih dirundingkan. Kedua negara anggota NATO itu telah puluhan tahun terlibat sengketa perbatasan maritim, khususnya terkait eksploitasi sumber daya alam di kawasan antara pantai selatan Turki, beberapa pulau Yunani, dan Pulau Siprus yang terkoyak perang. Di bawah tekanan internasional, Turki menarik mundur kapal risetnya dari kawasan itu sementara. Kedua negara mengurangi kehadiran angkatan laut mereka dan menghentikan latihan militer. Pembicaraan Yunani dan Turki mengenai isu tersebut dilangsungkan terakhir kali pada 2016. Pada beberapa tahun terakhir, pertikaian itu dibakar oleh memburuknya hubungan antara Uni Eropa dan Turki, serta temuan gas alam di bagian-bagian lain di wilayah timur Laut Tengah. Turki berargumentasi bahwa pulau-pulau Yunani dekat perbatasan Turki tidak boleh disertakan dalam perhitungan perbatasan maritim karena jauh di luar perbatasan perairannya. Yunani juga menyebut sikap Turki sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional namun bersedia membahas pertikaian itu di Mahkamah Internasional. Sementara itu, angkatan bersenjata Turki hingga hari ini masih terus show of force di Laut Mediterania Timur. Mereka dengan gencar unjuk kekuatan di hadapan Yunani dan pendukungnya Prancis yang menolak keberadaan angkatan bersenjata Turki di Mediterania Timur. Kementerian Pertahanan Turki menyatakan kapal perang Turki jenis fregat Gedis melakukan latihan di perairan Mediterania Timur. Kapal fregat Gedis itu telah menembakkan misil pertahanan udara permukaan untuk menguji kesiapan operasionalnya di Laut Mediterania Timur. Kapal Republik Turki Gedis berhasil melakukan latihan penembakan permukaan dan pertahanan udara di bawah aktivitas kesiapan operasional di Laut Mediterania Timur pada 17 September kemarin, kata Kementerian Pertahanan Turki dikutip Viva Militer dari Anadolu Agency pada Sabtu kemarin. Namun hingga kini Yunani maupun pendukungnya Prancis tidak berkutik dengan latihan militer yang baru-baru ini dilakukan kapal perang Turki di Laut Mediterania Timur itu. Sebagaimana diketahui, situasi di perairan Mediterania Timur saat ini terus mencekam. Pasukan militer Turki masih bersiaga mengawal kapal peneliti eksplorasi sumber daya minyak dan gas Orukres yang saat ini tengah beroperasi di Laut Lepas Mediterania Timur. Aktivitas Turki itu mendapatkan penolakan keras dari Yunani. Yunani mengklaim Turki telah melanggar kedaulatan Siprus Yunani, sehingga mereka sempat mengerahkan angkatan bersenjata Yunani di sejumlah titik untuk membayang-bayangi aktivitas militer Turki tersebut. Tidak hanya itu, penolakan Yunani itu didukung penuh oleh Prancis. Bahkan Prancis diketahui telah mengerahkan armada tempurnya ke Laut Mediterania Timur untuk bersiap memukul mundur pasukan militer Turki yang tengah berada di Mediterania Timur. Ketegangan setiap hari terus meningkat. Perang besar di Mediterania Timur kemungkinan besar akan terjadi dalam waktu dekat jika masing-masing pihak masih terus bersikeras dengan keputusannya. Sementara itu, dikutip dari kontan.co.id, pemerintah Turki dilaporkan memiliki pasukan bayangan. Pasukan ini terdiri dari tentara bayaran yang dapat melakukan pertempuran rahasia. Dilansir dari The Sun, Senin 14 September lalu, pasukan tersebut dapat bergerak sesuai permintaan Turki.
Pasukan bayangan tersebut dilaporkan The Sun dibawahi oleh Sadat Defense, sebuah perusahaan yang mengklaim sebagai konsultan militer, pelatihan kepada militer reguler dan keamanan swasta. Oposisi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan percaya bahwa Sadat juga bertindak sebagai tentara pribadi yang siap berperang sesuai keinginannya. Pasukan tersebut dibandingkan kelompok paramiliter dari Rusia, kelompok Wagner yang dilaporkan melakukan operasi luar negeri untuk Kremlin dan Vladimir Putin. Sadat sendiri telah lama diselimuti misteri. Hingga pekan lalu, Amerika Serikat melaporkan bahwa Sadat mengerahkan milisinya dari Suriah ke Libya. Beberapa media Israel sebelumnya mengklaim organisasi itu terkait dengan organisasi lain termasuk Hamas dan juga Hezbollah. Sumber yang sama menyatakan bahwa organisasi tersebut secara aktif melatih elemen ekstremis di Suriah dan lokasi di Timur Tengah. Dilaporkan The Sun, Sadat dijalankan oleh orang terdekat dan kepercayaan Erdogan, Adnan Tanriverdi. Dia dijuluki oleh beberapa pihak sebagai orang yang kuat. Dia adalah pensiunan brigadir jenderal di Angkatan Bersenjata Turki yang kemudian diangkat sebagai kepala penasihat militer oleh Erdogan setelah percobaan kudeta pada tahun 2016 lalu. Lokasi di mana organisasinya dilaporkan aktif termasuk di Somalia dan Qatar. Tempat Turki mendirikan pusat pelatihan militer, kehadiran Sadat juga telah dilaporkan di pelabuhan Suakin di Sudan. Poster depan yang memiliki potensi strategis bagi Turki. Dilansir dari situs resmi Sadat, misi yang mereka emban adalah membangun hubungan antara negara-negara Islam dalam arti industri pertahanan dan juga militer. Perusahaan menambahkan pihaknya ingin melakukannya untuk membantu dunia Islam mendapatkan tempat yang layak di antara kekuatan dunia sebagai kekuatan militer yang mandiri. Namun Tanriverdi selalu membantah rumor kelam seputar organisasi militernya tersebut. Kepada Telegraph, Tanriverdi mengatakan perusahaannya tidak pernah mengirim tentara bayaran atau personel lain ke Suriah ataupun Libya. Saya ingin menyoroti lagi bahwa perusahaan bukanlah organisasi tentara bayaran. Itu tidak memiliki hubungan dengan organisasi atau kelompok yang lainnya, kata Tanriverdi. Terlepas dari tepisannya, para jenderal di Amerika Serikat yang memantau kawasan tersebut untuk Pentagon jelas tidak yakin atas bantahan Tanriverdi. Dalam laporan terbaru kepada pemerintah Amerika Serikat, para jenderal tersebut mengatakan Turki mengirim setidaknya 5.000 tentara bayaran dari Suriah ke Libya. Mereka dikirim untuk membantu milisi sekutu pemerintah Libya yang berbasis di Tripoli melawan pasukan komandan militer yang berbasis di kawasan timur Libya, Khalifa Haftar. Komando Amerika Serikat di Afrika menggambarkan tentara bayaran Suriah bertempur bersama pemerintah Tripoli, tidak berpengalaman, tidak berpendidikan, dan termotivasi oleh janji gaji yang cukup besar. Mereka mengklaim Sadat telah melakukan pengawasan dan pembayaran terhadap orang-orang yang mereka sebut sebagai tentara bayaran. Laporan itu juga mengatakan para ekstremis dengan hubungan militer sebelumnya telah terlihat dalam pertempuran di Tripoli, meskipun ada kemungkinan mereka berperang karena alasan keuangan dan pribadi daripada alasan ideologis. Militer Amerika Serikat juga semakin khawatir tentang pengaruh Rusia yang semakin tumbuh di Libya, di mana setidaknya 3.000 tentara bayaran Rusia mendukung pasukan Haftar, kata laporan itu. Laporan itu menambahkan kelompok Wagner menyediakan penembak jitu terlatih yang mengakibatkannya jatuh. Bagi milisi sekutu Tripoli, Moskow membantah tuduhan militer Amerika Serikat dan berkeras bahwa militer Rusia tidak terlibat dalam proses apapun dan dengan cara apapun, katanya. Di sisi lain, hubungan antara Turki dan juga Yunani semakin memanas. Seperti diketahui, Presiden Yunani akhirnya unjuk gigi.